Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur hendaknya tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hari-hari nampak jelas telah tercurah kepada kita semuanya. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita banyak bersolawat kepada beliau, di yaumil mahsyar kita akan dikenali dan akan diberikan syafaat oleh beliau. Kita berharap semoga kitalah yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini tema yang hendak kita petik adalah keutamaan masjid dan amalan masjid. Masjid adalah rumah ibadah yang sangat mulia di permukaan bumi ini. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat di atas muka bumi yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Untuk itu, karena masjid adalah tempat yang mulia, tempat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita harus memuliakan masjid tersebut. Karena masjid memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Orang-orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, maka setiap satu langkahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ketiga akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu sampai dia sampai ke dalam masjid. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesampainya di depan masjid, hendaknya kita arahkan pandangan kita menuju kubah masjid dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita masuk ke halaman masjid, kita niatkan untuk senantiasa beriktikaf di dalam masjid dengan niat nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Maka apabila seseorang mengucapkan tersebut, aktivitas di masjid akan dihitung i'tikaf, akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tatkala hendak kita masuk melangkahkan kaki kita ke masjid, maka langkahkan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca doa, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ini adalah perkara yang penting, karena di dalam doa tersebut intinya kita memohonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan pintu-pintu rahmatnya. Ini yang harus kita garis bawahi, bukan hanya pintu rahmat. Kalau pintu hanya satu saja, tapi ini pintu-pintu rahmat. Maka hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa masuk masjid ini ternyata kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rahmat. Maknanya begitu banyak pintu-pintu rahmat yang terbuka bagi orang-orang yang berada di dalam masjid ini. Nah, sesampainya di masjid, kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Inilah doa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berada di dalam masjid. Hal ini sesuai dengan satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau masuk ke dalam masjid, beliau berdoa, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa iza qala dzalik qala syaiton hu fi zaumini sairul yaum. Orang yang membaca doa seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan akan berkata, ia dilindungiku sepanjang hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kemuliaan masjid ini. Bahkan orang yang selesai melaksanakan ibadah sholat di masjid, kemudian duduk menunggu sholat yang selanjutnya, maka duduknya itu dihitung terus menerus ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini hendaknya tanamkan dalam diri kita agar mencintai masjid, menyukai masjid. Orang-orang yang mencintai dan menyukai masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan suka kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man alifal masjida alifallah. Barang siapa menyukai masjid, maka Allah pun menyukainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa, dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan jaminan berupa rahmat, dan dia bisa melewati sirat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuju surga. Dalam penjelasan pertama tadi dijelaskan orang yang masuk masjid setelah membacakan doa masuk masjid akan terbuka pintu-pintu rahmat. Ini berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Orang yang berada di dalam masjid, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan masjid, keutamaan masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gelar kepada orang-orang yang di dalam masjid, tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innama ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dan hendaklah ketika di dalam masjid kita gunakan untuk memperbanyak amal dan ibadah. Semisal memperbanyak sholat sunnah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki muslim menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya untuk sholat dan berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan sangat bergembira kepadanya, sebagaimana kegembiraan keluarga kepada seorang anggota keluarga yang hilang kemudian ia kembali. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada hadis di atas tadi adalah kita membiasakan diri kita gunakan masjid untuk sarana ibadah kita. Bukan berarti kita mendiami masjid, laksana masjid adalah rumah kita, tetapi hendaknya hati kita terpaut kepada masjid dan menjadikan masjid digunakan untuk melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain menyampaikan jika seorang laki-laki muslim menjadikan masjid-masjid sebagai tempat tinggalnya untuk sholat dan berzikir kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan gembira kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya. Sebagaimana apabila seorang anggota yang hilang dari keluarganya yang pergi jauh, ketika ia kembali lagi, betapa senangnya ahli keluarga tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia mencintai masjid. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid, cinta kepada masjid, pulang dan pergi dari rumah ke masjid, maka hal ini yang akan menjadi teman hari-harinya adalah para malaikat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap masjid mempunyai pilar-pilar. Malaikat adalah teman duduk mereka. Apabila mereka tidak hadir, para malaikat akan mencarinya. Apabila mereka sakit, para malaikat akan menjenguknya. Dan apabila mereka mempunyai keperluan, para malaikat akan membantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat duduk di masjid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah saudara yang berguna, yang kedua kalimat yang pasti, dan yang ketiga rahmat yang ditunggu. Makna hadis di atas adalah
Apabila seseorang senantiasa hadir ke masjid, dan apabila suatu hari ataupun suatu saat dia ada suatu keperluan ataupun sakit, tatkala itu dia tidak hadir ke masjid, maka malaikat pun akan senantiasa mencarinya. Yang dimaksud dengan teman duduk di masjid ada 3 perkara. Yang pertama, saudara yang berguna, kalimat yang ditunggu, dan rahmat. Yang dimaksud teman duduk di masjid itu ada 3 macam. Yang pertama, saudara yang berguna, kalimat yang pasti, ataupun rahmat yang ditunggu. Makna sebenarnya adalah di masjid sudah barang tentu dan sudah dipastikan orang-orang pasti akan mengamalkan daripada ibadah di masjid. Inilah yang dikatakan teman yang berguna ataupun saudara yang berguna. Berguna untuk diri kita, sebagaimana kita bisa melihat orang-orang mampu mengistiqomahkan sholat di masjid. Maka yang harus kita introspeksi, kita harus mengikuti langkah mereka untuk mengistiqomahkan melaksanakan ibadah di masjid. Inilah yang dimaksud saudara yang berguna. Kalimat yang pasti, sudah barang tentu di masjid itu tidak ada kata-kata yang sia-sia. Yang adalah kalimat-kalimat yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pasti adalah kalimat yang mudah diperoleh di dalam masjid secara lebih banyak daripada di tempat yang lainnya ataupun di luar masjid. Karena di dalam masjid pasti didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dihadiri oleh majelis-majelis ilmu, bertemu dengan orang alim, orang soleh, bacaan-bacaan zikir dan sholawat serta istighfar. Banyak lagi kalimat yang berguna di dalam masjid ini, sehingga menjadikan hati seseorang itu akan tergugah. Hati seseorang itu menginginkan agar dirinya menjadi orang yang soleh. Kemudian rahmat yang ditunggu, telah jelas di dalam keterangan yang lainnya bahwa orang yang duduk di dalam masjid akan dimohonkan ampunan, rahmat oleh para malaikat. Bahkan pintu-pintu rahmat pun akan terbuka. Selain daripada itu, masjid akan nampak dari penduduk-penduduk langit, para malaikat. Masjid yang ada di permukaan bumi ini akan mengeluarkan nur, akan mengeluarkan sinar. Sebagaimana kita hari ini melihat bintang-bintang yang berkelipan di langit. Itulah laksana mereka penduduk-penduduk langit melihat bumi ini saling berkelipan. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini yang menyinari penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Untuk itu wajarlah apabila orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Karena terbiasanya ia di tempat yang terang benderang, yaitu di dalam masjid. Bahkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang ada dalam risau beliau dan beliau perintahkan para sahabatnya adalah untuk membangun masjid. Bukan tempat tinggal yang diutamakan, bukan pekerjaan yang diutamakan, tetapi yang beliau utamakan adalah membangun sebuah masjid. Maka barang siapa yang membangun sebuah masjid, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa membangun sebuah masjid yang di dalamnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Begitu besar sekali keutamaan masjid ini. Bahkan orang-orang yang hari-hari pulang dan pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan satu hidangan di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang pergi di waktu pagi maupun sore hari ke masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya sebuah hidangan di surga setiap kali ia pergi, baik pagi ataupun sore hari. Bahkan hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pulang dan pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap daripada langkah kakinya, bahkan setiap usahanya, yaitu fi sabilillah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-gudu wa rawahu ilal masjidih minal jihadi fi sabilillah. Pergi ke masjid waktu pagi maupun sore hari termasuk jihad fi sabilillah. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang belum saja melaksanakan ibadah, hanya membersihkan masjid untuk mempersiapkan beribadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin baginya surga. Satu riwayat, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang biasa memungut kotoran di masjid, ataupun seorang wanita tersebut sering membersihkan masjid. Tatkala itu ia meninggal dunia. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahukan penguburannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada yang mati, maka beritahukanlah kepadaku. Maksudnya, apabila ada orang yang meninggal karena ia sering membersihkan masjid, maka beritahukanlah kepada Nabi. Nabi bersabda, apabila ada yang mati karena hal tersebut, Nabi diperintahkan untuk memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan perempuan tadi dan beliau bersabda, sesungguhnya aku melihatnya di dalam sorga karena ia suka memungut kotoran di masjid, ataupun dia sering membersihkan masjid. Inilah kemuliaan masjid. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya ini daripada masjid ini, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput perintah sholat, yaitu ketika beliau Mi'raj, melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, intinya dari masjid ke masjid, bukan tempat yang lain. Karena apa hadirin? Tempat yang mulia adalah masjid. Bahkan hadirin, ada suatu riwayat menjelaskan, tatkala seseorang yang sering memakmurkan masjid, hatinya terpaut kepada masjid, hari-hari melaksanakan sholat di masjid, tatkala ia dalam keadaan sakaratul maut, hendak meninggal dunia, maka malaikat pun memohon kepada malaikat pencabut nyawa, hendak apa engkau? Aku hendak mencabut nyawa si Fulan. Maka sang malaikat pun berkata, tidakkah engkau tahu, dia ini sering memakmurkan masjid, dia ini hatinya terpaut kepada masjid, maka kalau diizinkan tundalah kematiannya. Maka tatkala malaikat pencabut nyawa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena sudah menjadi ketetapannya bahwasanya
ajalnya sampai di situ, maka dia pun harus dicabut nyawanya pada saat itu juga. Namun malaikat penjaga masjid ini berkata, aku rela engkau mencabut nyawanya, tapi dengan satu catatan, cabutlah selembut mungkin, laksana engkau mencabut rambut di dalam tepung, tanpa bekas, tanpa ada rasa sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dalam suatu kisah, tatkala Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan memasukkan yang pertama sekali adalah Masjidil Aqsa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Masjidil Aqsa, masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Masjidil Aqsa pun menolak, aku tidak akan masuk ke dalam surgamu kalau tidak bersama Masjidil Haram. Maka diperintahkan Masjidil Haram pun masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Masjidil Haram pun berkata, aku tidak akan masuk surga sebelum masjid-masjid yang ada di kota ini pun masuk surga bersama kami. Maka dipanggil seluruh masjid-masjid yang ada di kota tersebut. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai masjid-masjid, masuklah kalian ke dalam surga. Namun seluruh masjid pun berkata, ya Allah, kami tidak akan masuk surga sebelum engkau memasukkan seluruh masjid yang ada di permukaan bumi ini. Maka seluruh masjid yang ada di permukaan bumi ini pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga berkata, ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam masjid sebelum engkau juga memasukkan orang-orang yang dahulu pernah sholat di dalamnya, orang-orang yang dahulu pernah memakmurkan masjid, orang-orang dahulu yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah seluruh orang-orang tatkala berada di dunia, mereka hatinya terpaut kepada masjid, mereka sering melaksanakan ibadah di dalam masjid, maka dimasukkanlah ke dalam surga. Itulah keutamaan daripada masjid ini. Selain daripada tempat ibadah, ternyata masjid memiliki kemuliaan yang begitu besar, memiliki keistimewaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid ini adalah sarana untuk terkabulnya doa, dan masjid ini adalah sarana untuk menggapai keselamatan di dunia dan akhirat. Pernah terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu langit menjadi mendung, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi pucat, kemudian memerintahkan agar seluruh sahabat masuk ke dalam masjid. Takut-takut kalau hari kiamat akan datang pada saat itu. Masjidlah tempat untuk mencari keselamatan. Terjadi juga pada zaman sahabat. Tatkala itu terjadi angin ribut ataupun angin topan, maka seluruh sahabat pun masuk ke dalam masjid dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan, kemuliaan daripada masjid ini. Bahkan saking mulianya perkara masjid ini, orang-orang yang melaksanakan sholat di dalamnya dengan cara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran 27 derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya, begitu kemuliaan daripada masjid ini. Hanya sedikit usaha saja, dari rumah melangkahkan kaki ke masjid sudah mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Seandainya kita melaksanakan sholat sendirian di rumahnya hanya 1 derajat, kemudian apabila kita melaksanakan usaha, korbankan waktu kita, korbankan diri kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, mendapatkan 27 derajat.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan singkat penjelasan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa mencintai masjid, memakmurkan masjid, hati kita terpaut kepada masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada naungan sama sekali selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Perkara hari kiamat bukan perkara yang sepele. Hari kiamat yang mana di padang mahsyar semua orang merasa cemas, semua orang merasa khawatir, semua orang ketakutan, menjerit, berlari tunggang langgang tanpa ada perlindungan sedikit pun. Hanya orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjidlah yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan merasa tenang, akan merasa nyaman di tengah-tengah orang-orang yang menjerit kekhawatiran, di tengah-tengah orang yang ketakutan dalam keadaan cemas. Untuk itu, jadikanlah masjid tertanam dalam diri kita agar senantiasa mencintai masjid, agar senantiasa hati kita terpaut kepada masjid, dan agar senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah di dalamnya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita bersama, dan semoga pula kita tergolong orang-orang yang cinta dan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.